Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Prodi PAI bersama saya Lahana Harahap. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah masalah-masalah siswa di sekolah. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri masalah. Pengertian. Masalah adalah suatu keadaan tidak sesuainya kenyataan dengan harapan atau adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi masalah merupakan suatu atau persoalan yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah yang dibiarkan berkembang dan tidak segera dipecahkan dapat mengganggu kehidupan dirinya sendiri maupun orang lain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua masalah perlu ditangani harus melalui pendekatan konseling. Suatu masalah perlu ditangani melalui konseling apabila memenuhi kriteria tertentu. Pada dasarnya, masalah tersebut berasal dari suatu masalah yang cukup serius. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri masalah. Yang pertama adalah masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan, Dasein, dan kenyataan, Dasein. Yang kedua, semakin besar kesenjangan, maka masalah akan semakin berat dan rumit. Kemudian, tiap kesenjangan yang terjadi akan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Ciri masalah berikutnya adalah yang keempat, masalah muncul sebagai perilaku yang tidak dikehendaki baik oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungannya. Kemudian masalah muncul akibat dari proses belajar yang kurang tepat atau keliru. Kemudian masalah memerlukan berbagai pertanyaan dasar, basic question yang perlu dijawab. Dan terakhir adalah masalah dapat bersifat individual maupun kelompok. Baik, sekarang kita bahas mengenai masalah-masalah siswa di sekolah Yang pertama adalah masalah akademik. Misalnya keterlambatan akademik. Nah, di mana murid memiliki pengetahuan yang tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kemudian kecepatan belajar, kecerdasan atau pengetahuan murid yang berbeda, di mana tidak semua murid dapat mengikuti proses belajar mengajar dalam kelas, yang terkadang ada guru yang terlalu cepat menjelaskan sehingga murid tidak dapat mengerti materi yang dipaparkan oleh guru. Nah, berikutnya kurangnya motivasi belajar di mana murid merasakan jemu atau bosan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian murid bersikap tidak wajar atau bahkan bersikap buruk ketika pembelajaran berlangsung Misalnya menunda-nunda melaksanakan tugas, tidak mau bertanya kepada guru dan lain. Dan sering keluar atau sering tidak masuk sekolah atau masuk pada jam pelajaran. Masalah yang kedua adalah masalah sosial pribadi Masalah-masalah pribadi seperti adanya teman yang tidak disukai adanya guru yang kurang mampu berkomunikasi secara baik dengan dia sehingga untuk berbicara atau sekedar untuk mengingatkan siswa tersebut pun kadang bahasa guru itu berbeda-beda Ada yang memang memiliki landasan pendidikan atau
komunikasi yang baik gitu ya. Tapi ada yang terbatas gitu ya, sehingga murid yang bermasalah ini merasa terganggu ketika berhadapan dengan guru yang komunikasinya kurang baik ya. Sehingga kadang murid yang bermasalah ini ya tidak mau ya berurusan dengan guru yang tadi. Bahkan ya untuk sekedar berbicara pun ya dia tidak mau. Ya, bagaimana dia mau mengungkapkan masalah-masalahnya. Masalah yang ketiga adalah masalah karir. Yang termasuk masalah karir ya, seperti siswa yang akan tamat ya, mau melanjutkan sekolah kemana, ke perguruan tinggi mana ya. Tentu ada yang memiliki orientasi setelah tamat bagaimana ingin mendapatkan uang ya. Karena murid kadang berpikiran bahwa kerja itu lebih menghasilkan uang daripada sekolah. Kadang sekolah malah justru merepotkan orang tua ya, membayar biaya pendidikannya. Jadi ada murid itu tamat sekolah ingin kerja. Nah, ini juga harus ya menjadi perhatian ya bagi guru atau konselor. Masalah berikutnya adalah masalah keluarga ya. Termasuk dalam masalah keluarga misalnya kurangnya komunikasi antar anggota keluarga ya. Faktor pendidikan yang kurang ya dalam keluarga juga mempengaruhi ya, dapat menjadikan masalah ya, sehingga ya masing-masing anggota keluarga yang menghadapi masalah ya, anggota yang lain tidak bisa mengatasinya ya, dan tidak ada yang bisa memberikan solusi ya. Bahkan ya ada di antara penyebab masalah itu tidak sesuainya keinginan orang tua dengan anak yang mau sekolah ya. Anaknya mau sekolah ini misalnya, sementara orang tuanya menginginkan sekolah yang lain ya. Jadi kadang anak yang sekolah mengikuti keinginan orang tua ya, sehingga ini menjadikan masalah. Bisa saja anak itu ikut sekolah tetapi jiwanya tidak sekolah ya, karena dia dipaksa oleh orang tua. Baik, berikut adalah pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Kata pendekatan terdiri dari kata dasar dekat ya, dan mendapatkan imbuhan pe dan an yang berarti hal, usaha atau perbuatan mendekati. Jadi pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh konselor untuk mendekati kliennya ya, sehingga klien tersebut mau menceritakan masalahnya dengan terbuka. Ada beberapa jenis pendekatan yang dapat dilakukan oleh konselor ya dalam melaksanakan konseling. Yang pertama adalah pendekatan psikologis. Ya, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ya, anak bimbingan harus dipandang menurut teori homoestetis ya, mekanisme keseimbangan antara berbagai unsur potensi. Yakni sebagai manusia ia harus tumbuh dan berkembang dalam fisik dan mental ya, dalam pola keseimbangan dan keserasian antara kehidupan jasmania dan rohania ya, saling mempengaruhi ya satu sama lain secara seimbang dan selaras, sehingga menjadikan dirinya sebagai manusia dewasa yang sehat dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu ya, konselor ya hendaknya melihat segi ini sebagai titik tolak ya dalam memberikan bantuan bimbingan kepada peserta konselingnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sosiologis ya. Anak bimbingan bukan saja sebagai makhluk individual yang harus dibimbing agar menjadi manusia yang sadar akan kemampuan individualnya sebagai pribadi,
melainkan juga ya dia adalah sebagai makhluk sosial yang mampu mengembangkan dirinya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab ya, sehat jasmani dan rohani sebagai makhluk yang bermasyarakat atau homo socius. Berikutnya adalah pendekatan kependidikan ya, pedagogis. Ya, sistem pendekatan kependidikan ya atau pedagogis ya yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang harus dididik, homo educandum. Ya, karena potensi kejiwaan yang memiliki kemungkinan untuk berkembang ke arah kematangan perlu ya pendidikan yang tepat. Berikutnya adalah pendekatan direktif. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan ke arah positif ataupun negatif. Manusia dipandang tidak akan bisa berkembang secara otonom ya, melainkan butuh pertolongan orang lain agar dapat mencapai batas kemampuannya secara maksimal. Ya. Riwayat hidup konseli perlu diungkap agar konseling dapat dilaksanakan dengan cara mendiagnosis dan prognosis. Pendekatan direktif ini biasanya cocok dipakai dalam ya terhadap klien-klien normal ya yang butuh pertolongan agar merasa siap menghadapi aneka tuntutan penyesuaiannya sebelum berkembang menjadi konflik-konflik dalam dirinya. Dalam pendekatan ini ya, sang konselor harus berperan aktif ya, mengakomodir ya keinginan-keinginan yang ada pada konseli. Kemudian ada lagi jenis pendekatan non-direktif ya. Pendekatan ini semula ya dikembangkan oleh Carl Rogers ya. Dewasa ini pendekatan ini disebut sebagai konseling yang berpusat pada klien. Dengan asumsi dasar yang melandasi pendekatan ini adalah bahwa manusia pada dasarnya rasional, baik, dapat dipercaya, bergerak ke arah aktualisasi diri, sehat, ya, realisasi diri, bebas, dan otonomi. Permasalahan yang dihadapi dalam pendekatan ini adalah konseli ya, atau peserta konseling yang merasa cemas sebab terjadi ketidakseimbangan antara konsep dirinya dan pengalamannya. Dalam pendekatan ini ya, teknik konselingnya dipusatkan pada si konseli ya, bukan pada masalahnya. Cara konselor menanganinya yaitu dengan menunjukkan sikap-sikap kongruensi, empati, dan ketulusan tanpa syarat pada kliennya. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan preventif ya. Pendekatan preventif yaitu upaya bimbingan yang diarahkan untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah lain ya, masalah-masalah umum individu dan mencoba supaya jangan sampai terjadi masalah-masalah tersebut pada individu ya. Jadi guru BK ya dapat berupaya dengan cara mengajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah masalah-masalah tersebut ya muncul pada individu. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ya. Strategi adalah satu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan ya. Strategi mencakup kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, apa isi kegiatan, bagaimana proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan ya. Nah, jadi strategi yang diterapkan dalam layanan bimbingan konseling disebut strategi layanan bimbingan dan konseling. Baik ya. Yang pertama adalah konseling individual.
Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi ya, dalam bentuk wawancara antara konselor dengan konseli siswa. Konseling ditujukan kepada individual ya yang normal yang menghadapi masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial di mana ia tidak dapat memilih atau memutuskan secara sendiri. Konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar konseli atau siswa dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, serta realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya. Suatu hubungan pribadi yang unik ya, dalam konseling dapat membantu individu membuat keputusan, pemilihan, dan rencana yang bijaksana, serta dapat berkembang dan berperan lebih baik di lingkungannya. Konseling membantu konseli untuk mengerti diri, ya, mengeksplorasi diri sendiri, dan dapat memimpin diri sendiri dalam suatu masyarakat. Strategi yang kedua adalah konsultasi ya. Konsultasi dalam pengertian umum dipandang sebagai nasihat dari konselor yang profesional. Sedangkan pengertian konsultasi dalam program bimbingan dipandang sebagai suatu proses menyediakan bantuan teknik untuk guru, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah ya yang membatasi efektivitas peserta didik atau siswa di sekolah. Konsultasi bukan konseling ya atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada siswa, tetapi secara tidak langsung melayani siswa dalam ya melalui bantuan dari orang lain. Ya, konsultasi bertujuan untuk mengembangkan atau menyempurnakan komunikasi antara guru dengan siswa, di mana siswa bisa lebih dekat dengan gurunya. Kemudian strategi yang ketiga adalah bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau siswa. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam proses pembelajaran. Penataan bimbingan kelompok pada umumnya ya berbentuk klasikal ya yang beranggotakan sekitar 20 sampai 30 orang. Kegiatan bimbingan kelompok biasanya dipimpin oleh seorang konselor pendidikan atau guru. Kegiatan ini banyak menggunakan alat-alat pembelajaran ya, seperti cerita-cerita ya yang tidak tamat ya, boneka dan film. Terkadang konselor juga bisa mendatangkan ahli tertentu ya yang bersifat informatif. Kegiatan bimbingan kelompok pada umumnya menggunakan prinsip dan proses dinamika kelompok, seperti dalam kegiatan sosiodrama, ya, diskusi, dan teknik lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kelompok. Kemudian ya ada namanya konseling kelompok ya. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik ya dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan ya, konseling kelompok juga dapat bersifat penyembuhan serta diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka pertumbuhan perkembangannya. Konseling kelompok bersifat memberikan kemudahan ya dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam arti bahwa konseling kelompok ini menyajikan atau memberikan dorongan kepada individu-individu yang bersangkutan ya untuk mengubah dirinya selaras dengan minatnya sendiri.
Baik, demikian ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.